Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih bisa diberikan kenikmatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa melaksanakan perkuliahan secara daring pada hari ini. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja ya. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 2 akan memaparkan sebuah materi mengenai isometri dan pencerminan. Namun, pada kesempatan kali ini hanya akan dipaparkan sebuah materi mengenai isometri saja. Nah, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Neni Heriani dengan NPM 192151035 dengan anggota Sri Anissa Puspitasari dengan NPM 192151048, kemudian ada Muhammad Zidan Fatur Rahman dengan NPM 192151055, dan yang terakhir ada Hani Fitria Dewi dengan NPM 192151064. Langsung saja ke materi pertama mengenai definisi dari isometri oleh Hani Fitria Dewi. Materi yang pertama yaitu pengertian isometri. Arti kata isometri adalah ukuran tetap. Kemudian, pengertian dari isometri ada pada definisi 2.1. Misalkan, T suatu transformasi T disebut isometri jika dan hanya jika untuk setiap pasangan P dan Q anggotanya di bidang Euclid V. Berlaku bahwa P aksen Q aksen sama dengan P Q aksen, di mana P aksen sama dengan TP dan Q aksen sama dengan TQ. Kita lihat pada contoh 2.1. Misalkan diketahui garis G pada bidang P. Anda pandang transformasi T yang ditetapkan sebagai berikut, yaitu A. Jika P elemen dari G, maka TP sama dengan P. Kemudian B. Jika P bukan elemen dari G, maka TP sama dengan P aksen, sehingga G sumbu dari P aksen. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah transformasi T ini suatu isometri atau bukan? Nah, penyelesaiannya sesuai dengan definisi 1, yaitu Anda harus mengambil dua titik sebarang P dan Q, anggota dari V. Selanjutnya, Anda misalkan TP sama dengan P aksen, kemudian TQ sama dengan Q aksen. Nah, dari permisalan tersebut, Anda akan memperoleh dua hal, yaitu yang pertama, G sumbu dari garis P aksen. Apabila Anda misalkan G irisan dari garis P aksen sama dengan N, maka garis PN sama dengan garis NP aksen. Kemudian yang kedua, G sumbu dari Q aksen apabila Anda misalkan G irisan dari Q aksen sama dengan M, maka QM sama dengan QM aksen. Nah, sekarang coba teman-teman lihat gambar pada PPT, yaitu gambar 2.1. Nah, hubungkan masing-masing P dan Q, P aksen dan Q aksen, P dan M, serta P aksen dan M. Kemudian perhatikan segitiga PNM dengan segitiga P aksen NM. Nah, coba bisa dilihat ya. Karena PN sama dengan NP aksen, maka sudut PNM kongruen dengan sudut P aksen NM, yaitu sudut siku-siku. Dan NM sama dengan NM, maka segitiga PNM kongruen dengan segitiga P aksen NM. Akibatnya, PM sama dengan P aksen M dan sudut PNM kongruen dengan sudut P aksen MN. Sekarang, coba lihat segitiga PQM dengan segitiga P aksen Q aksen M. Nah, PM kongruen dengan P aksen M, yaitu itu adalah persamaan ke-1. Kemudian sudut NMQ kongruen dengan sudut NMQ aksen. Kemudian
Sudut PMN sama dengan sudut P aksen MN. Sudut PMQ sama dengan sudut NMQ dikurangi sudut PMN. Kemudian sudut P aksen MQ aksen sama dengan sudut PMQ aksen dikurangi sudut P aksen MN sama dengan sudut NMQ dikurangi sudut PMN. Akibatnya, sudut PMQ kongruen dengan sudut P aksen MQ aksen. Nah, itu adalah persamaan yang kedua. Sehingga QM sama dengan Q aksen M. Itu adalah persamaan ketiga. Nah, dari persamaan 1, 2, dan 3 disimpulkan bahwa segitiga PMQ kongruen dengan segitiga P aksen Q aksen M. Akibatnya, PQ sama dengan P aksen Q aksen. Karena P dan Q diambil sembarang titik pada V, maka dapat disimpulkan bahwa setiap pasangan titik P dan Q pada V berlaku P aksen Q aksen sama dengan P dikali Q. Jadi transformasi suatu T yang ditetapkan seperti di atas atau yang seperti dijelaskan oleh Hani sebelumnya memenuhi definisi dari 2.1. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa transformasi T merupakan suatu isometri. Masuk ke bahasan materi yang selanjutnya yaitu mengenai sifat isometri. Sifat isometri yang pertama yaitu memetakan garis menjadi garis. Andaikan G sebuah garis dan T suatu isometri, kita akan membuktikan bahwa T transformasi G adalah atau sama dengan H adalah suatu garis juga. Kemudian ditetapkan transformasi G sama dengan sebuah himpunan Y sedemikian hingga sama dengan transformasi X, di mana X adalah elemen dari G. Akibatnya A aksen, B aksen elemen dari transformasi G. Untuk mencapai tujuan bahwa transformasi G berupa garis lurus, ambil A sebagai elemen G dan B sebagai elemen dari G. Maka A aksen adalah transformasi A elemen H dan B aksen adalah transformasi B elemen dari H. Melalui A aksen dan B aksen ada satu garis. Misalnya H aksen. Untuk ini akan dibuktikan bahwa H aksen himpunan bagian atau subset dari H dan H adalah subset dari H aksen. Bukti yang pertama yaitu H aksen subset dari H atau H aksen merupakan himpunan bagian dari H. Kita ambil X aksen elemen dari H aksen. Oleh karena bidang kita adalah bidang Euclides, maka kita andaikan saja A aksen dikali dengan X aksen dikali dengan B aksen. Nah, artinya A aksen dikali X aksen ditambah dengan X aksen dikali dengan B aksen sama dengan A aksen dikali B aksen. Karena suatu T-nya merupakan suatu isometrik, sehingga jika ada X ditransformasikan menjadi transformasi X atau TX sama dengan X aksen, dan oleh karena itu T merupakan suatu isometrik. Nah, maka A dikali X sama dengan A aksen dikali X aksen. Begitu pula dengan X dikali B, transformasinya yaitu X aksen dan B aksen. Maka A dikali X ditambah B dikali X sama dengan AB. Nah, ini berarti bahwa A, X, B segaris pada titik G. Nah, ini berarti juga bahwa X aksen sama dengan TX atau transformasi X elemen dari H, sehingga H aksen subset dengan H, sebab bukti serupa berlaku untuk posisi X aksen dengan X aksen, A aksen, B aksen, atau A aksen, B aksen dengan X aksen. Bukti yang kedua yaitu H subset H aksen. Misal, ada Y aksen anggota dari H, maka Y aksen anggota dari G, sehingga TY sama dengan Y aksen. Dengan Y misalnya Y, B, yang artinya Y anggota dari G, dan A kali Y ditambah Y kali B sama dengan A kali B. Karena T sebuah isometri, maka A aksen dikali Y aksen sama dengan AY, dan Y aksen dikali B aksen sama dengan AB. Sehingga A aksen kali Y aksen ditambah Y aksen kali B aksen sama dengan A aksen kali B aksen.
yang berarti bahwa A aksen, Y aksen, dan B aksen itu segaris, yaitu yang melalui titik A aksen dan B aksen. Karena H aksen satu-satunya garis yang melalui A aksen dan B aksen, maka Y aksen anggota dari H aksen juga. Jadi terbukti bahwa H subset H aksen. Bukti serupa juga untuk keadaan Y, A, B atau A, B, Y sehingga H sama dengan H aksen. Jadi kalau G sebuah garis, maka H sama dengan TG atau transpose dari G adalah sebuah garis juga. Maka terbukti bahwa sifat isometri memetakan garis menjadi garis. Untuk sifat yang kedua yaitu mempertahankan ukuran besarnya sudut antara dua garis. Ambil sebuah sudut ABC, andai A aksen sama dengan transform dari A, B aksen transform dari B, dan C aksen transform dari C. Menurut gambar yang pertama gitu. Jadi garis A aksen B aksen memetakan dari garis AB, dan garis B aksen C aksen juga memetakan dari garis BC. Karena sudut ABC sama dengan garis BA gabung garis BC, maka sudut A aksen B aksen C aksen sama dengan B aksen garis B aksen A aksen gabung garis B aksen C aksen. Sedangkan A aksen B aksen sama dengan AB, B aksen C aksen sama dengan BC, dan C aksen A aksen sama dengan AC. Sehingga segitiga ABC sama dengan segitiga A aksen B aksen C aksen. Jadi sudut A aksen B aksen C aksen sama dengan sudut ABC. Sehingga terbuktilah suatu isometri mempertahankan besarnya sebuah sudut. Selanjutnya sifat isometri yang ketiga adalah mempertahankan kesejajaran dua garis. Kita harus memperhatikan bahwa A aksen sejajar dengan B aksen. Andai A aksen memotong B aksen di sebuah titik P aksen, jadi P aksen anggota dari A aksen dan P aksen anggota dari B aksen. Karena T sebuah transformasi, maka ada P sehingga transform dari P sama dengan P aksen dengan P anggota dari A dan P anggota dari B. Ini berarti bahwa memotong B di P. Jadi bertentangan dengan yang kita ketahui bahwa A sejajar dengan B. Maka pengandaian bahwa A aksen memotong B aksen adalah salah. Jadi haruslah A aksen sejajar dengan B aksen. Sehingga terbuktilah suatu isometri mempertahankan kesejajaran dua garis. Nah, untuk mempelajari apa itu isometri langsung dan isometri lawan, terlebih dahulu kita mempelajari tentang pengertian orientasi. Nah, teman-teman bisa lihat pada PPT, pada definisi 2.2, misalkan P1, P2, P3 adalah ganda 3 titik yang tidak kolinear. Nah, apabila urutan perputaran P1, P2 ke P3 sesuai dengan perputaran jarum lonceng, maka disebut atau memiliki orientasi negatif. Nah, sedangkan perputaran P1, P2 ke P3 jika berlawanan dengan jarum lonceng, maka disebut memiliki orientasi positif. Nah, kita lihat ke contoh 2.2. Misalkan diberikan 6 buah titik pada gambar 2.4, karena perputaran A, B, ke C berlawanan dengan perputaran jarum lonceng atau jam, maka A, B, C berorientasi positif. Nah, sedangkan urutan perputaran P, Q ke R sesuai dengan perputaran jarum lonceng. Nah, akibatnya P, Q, R berorientasi negatif. Lanjut untuk definisi 2.3. Nah, misalkan T suatu transformasi, T disebut mengawetkan orientasi apabila setiap ganda 3 titik P1, P2, P3 yang tidak kolinear orientasinya sama dengan orientasi dari petanya. Nah, sementara itu lainnya disebut tidak mengawetkan orientasi. Lanjut ke definisi 2.4, suatu transformasi T disebut transformasi langsung jika dan hanya jika transformasi itu mengawetkan orientasi. Nah, sementara itu untuk transformasi T disebut transformasi lawan
jika dan hanya jika transformasi itu tidak mengawetkan orientasi. Nah, kemudian pada definisi 2.5, isometri langsung adalah isometri yang merupakan transformasi langsung, sedangkan isometri lawan adalah isometri yang merupakan transformasi lawan. Selanjutnya kita perhatikan contoh 2.3. Nah, apabila teman-teman tadi memperhatikan pada contoh 2.1, maka transformasi tersebut sudah dikatakan isometri. Nah, apakah transformasi tersebut merupakan isometri langsung atau isometri lawan? Nah, teman-teman perhatikan gambar 2.5. Nah, kita misalkan 3 titik takolinear sembarang A, B, C. Kemudian kita mencari TA, TB, dan juga TC. Nah, kita misalkan TA sama dengan A aksen, TB sama dengan B aksen, dan TC sama dengan C aksen. Nah, karena A, B, C berorientasi positif, sedangkan A aksen, B aksen, C aksen berorientasi negatif, maka transformasi T merupakan transformasi lawan. Akibatnya T merupakan isometri lawan. Alhamdulillahirobbilalamin. Paparan materi pada kali ini telah selesai. Semoga teman-teman bisa mengerti apa yang telah dijelaskan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di grup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.